warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Adinda Purnamasari dengan NIM 14201113306 dari Program Studi Aquacultur kelas A kelompok 7 Fisiologi Hewan Air. Di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan Air mengenai bab Fisiologi Sistem Osmoregulasi pada ikan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui organ dan sistem osmoregulasi pada ikan serta pengaruh perubahan kadar garam atau salinitas pada kehidupan ikan. Alat dan bahan: 2 ekor ikan air tawar ikan komet, 2 ekor ikan air laut ikan gadis, baskom, air, stopwatch, pinset, hand counter, mangkuk, gunting, timbangan saku, dan saringan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengukur berat badan keempat ekor ikan tersebut sebelum diperlakukan pada setiap masing-masing media. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan ikan pada masing-masing perlakuan media. Yang pertama, meletakkan ikan komet pada air tawar. Yang kedua, meletakkan ikan komet pada air laut. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here. Yang ketiga, meletakkan ikan gadis pada air laut. Ini berarti habitatnya tetap di air laut. Dan yang keempat adalah meletakkan ikan gadis pada air tawar. Langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah membuka dan menutupnya operkulum pada masing-masing ikan. Perlakuan ikan air tawar ikan komet pada media baskom berisi air tawar. Sepuluh menit pertama ikan dapat bergerak dengan aktif. Begitu juga dengan 20 menit ikan masih dapat bergerak dengan aktif. Sampai menit ke-30 ikan masih dapat bergerak dengan aktif meskipun gerakannya melambat. Perlakuan ikan air tawar yang diletakkan di baskom berisi air laut. Aduk. Sepuluh menit pertama ikan dapat bergerak dengan normal namun meloncat-loncat. Lalu menit ke-20 ikan mengalami kematian dengan mengapung. Perlakuan ikan air laut ikan gadis pada baskom berisi air laut. Aduk. Pada menit ke-10 ikan dapat berenang dengan normal. Begitu pula dengan menit ke-20 ikan masih dapat bergerak dengan normal. Selanjutnya pada menit ke-30 ikan semakin aktif dalam pergerakan renangnya. Perlakuan ikan air laut ikan gadis pada baskom berisi air tawar. Aduk. 10 menit pertama ikan dapat berenang dengan normal, namun pada menit ke-20 operkulum mulai melemah hingga mencapai titik kelemahan. Lalu menit ke-30 ikan mengalami kematian dan badan mengapung. Selanjutnya yaitu mengukur berat badan air pada masing-masing ikan. Selanjutnya yaitu membedah bagian tubuh masing-masing ikan untuk mengetahui perbedaan alat osmoregulasi setelah perlakuan
berjatuhan pada setiap masing-masing media. Ikan air tawar pada media baskom berisi air tawar. Ginjal pada perlakuan ikan air tawar di media baskom air tawar tidak mengalami perubahan dengan warna merah terang dan letaknya masih tetap. Tawar pada media baskom berisi air laut. Ginjal mengalami perubahan pada letak yang tidak seharusnya dan bentuknya mengalami kerusakan. Ikan air laut pada media baskom berisi air laut. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Letak ginjal tetap pada bagian perut atas dan warnanya masih tetap berwarna merah tua. Ikan air laut pada media baskom berisi air tawar. Kedua, siapa kalau jangan kena tak rekam? Enggak di saya aneh. Sampai tahu. Terjadi perubahan pada letak ginjal yang tidak seharusnya dan bentuknya mengalami kerusakan. Dapat disimpulkan bahwa osmoregulasi adalah adaptasi ikan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungan. Dapat dipengaruhi oleh organ osmoregulasi dan konsentrasi cairan. Apabila tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan kematian.